Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Anggita Konusmidiana dengan NIM J500240080. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan cairan dan elektrolit yang diatur oleh kolon. Kolon itu merupakan salah satu organ yang menyusun sistem digestivus. Nah, sistem digestivus ini terdiri atas dua bagian, ada pars superior dan pars inferior. Nah, pasti teman-teman bingung dan kepo, apa aja sih organ-organ yang menyusun sistem tersebut? Untuk organ-organ penyusun sistem digestivus dapat kita lihat di sini. Jadi, makanan akan masuk melalui proses ingesti ke kavitas oris. Di kavitas oris ini juga terjadi proses mastikasi, di mana nanti akan terjadi proses pemecahan menjadi molekul-molekul kecil. Di sini juga akan ada saliva gland atau glandula saliva yang akan membantu proses pencernaan. Makanan yang sudah dipecah tadi akan disebut sebagai bolus. Bolus akan berlanjut ke esofagus dan melalui proses deglutisi. Jadi bolus pada esofagus akan dibantu oleh gerakan peristaltik yang akan mendorongnya ke lambung. Nah, di lambung ini banyak sekali enzim-enzim pencernaan karena pada lambung ini akan banyak dihasilkan enzim serta getah-getah pencernaan lainnya. Nah, bolus tadi akan terus bergerak ke bawah dengan bantuan gerakan peristaltik yang nantinya proses pencernaannya akan dibantu oleh organ digestivus seperti pankreas, hepar, vesika filea, dan akan terus bergerak ke bawah melalui gerakan peristaltik sampai ke intestinum tenue, di mana intestinum tenue itu sendiri akan terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Nah, setelah melalui intestinum tenue, makanan akan melalui kolon, di mana kolon ini sendiri terdapat beberapa pars. Ada pars cecum, ada pars ascendens, ada pars transversum, dan pars descendens, serta pars sigmoid, di mana pars-pars tersebut atau bagian-bagian tersebut sudah memiliki fungsinya masing-masing. Makanan pun akan mengalami penyerapan air dan elektrolit sehingga akan memiliki bentuk atau konsentrasi cairan yang berbeda-beda di kolon. Pada kolon proksimal akan berbentuk cairan, lalu setelah bergerak ascendent akan berbentuk setengah cairan, lalu ke transversum akan berbentuk bubur, dan pada flexura akan berbentuk semimos, lalu pada bagian descendens akan berbentuk sebagai semi solid, lalu pada akhir waktu akan dikeluarkan akan berbentuk padat. Dari sini dapat kita simpulkan apabila feses kita berbentuk cairan atau tidak padat, berarti ada masalah pada kolon. Nah, pasti teman-teman ingat mengenai proses transport zat atau molekul di dalam tubuh kita, di dalam sel. Nah, ada apa aja tuh? Ada difusi, ada osmosis, dan lain sebagainya. Di sini, penyerapan air atau proses dalam menyerap air itu melalui proses osmosis. Nah, karena air yang ada pada calon feses tersebut akan diserap sebanyak 90%-nya untuk membentuk feses yang padat sehingga dapat dikeluarkan. Namun apabila feses tersebut cair, justru akan dicurigai bahwa terjadi patologis di situ. Karena air yang diserap tadi, kenapa 90%? Agar dalam tubuh kita tidak terlalu banyak kehilangan cairan tubuh sehingga tidak terjadi dehidrasi. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana elektrolit tersebut berpindah tempat, tentunya kita harus mengetahui bahwa pada tubuh kita itu terdapat beberapa elektrolit, di mana elektrolit ini memiliki dominasi masing-masing. Contohnya pada natrium itu lebih dominan di interstisial, lalu kalium itu lebih dominan ke intraselular, sedangkan pada klorida itu
dominan di interstisial. Nah, hal tersebut mempengaruhi bagaimana pertukaran elektrolit itu bekerja. Jadi, ion-ion ini akan diabsorpsi secara aktif melalui mekanisme pompa natrium kalium yang berada di membran basolateral di sel epitel kolon. Nah, karena ion natrium ini dominan di interstisial, maka dia nanti akan berpindah dari lumen usus ke dalam sel epitel melalui saluran natrium. Sedangkan kalium yang dominan di intraseluler akan diekskresikan ke lumen kolon. Nah, selain itu, mukosa usus besar juga akan mensekresi ion bikarbonat yang akan secara bersamaan diabsorpsi ion klorida dalam jumlah yang sama. Karena ion bikarbonat ini berfungsi sebagai buffer di dalam tubuh kita, sehingga nanti pH di sana tidak akan cenderung basa maupun cenderung asam karena akan dinetralkan.